Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jamaah salatullah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas setiap nikmat yang diberikannya. Dengan nikmat Allah kita masih dapat memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Jumu'ah yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakanlah ya Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kamu mencoba untuk lari daripadanya, kematian itu pasti akan menemuimu juga. Kemudian engkau akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu akan ditunjukkan kepadamu apa-apa yang engkau perbuat waktu hidup di dunia. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang persoalan maut atau kematian adalah persoalan yang sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengingat mati, mengingat kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang patut atau pantas untuk kita takuti. Walaupun hari ini banyak orang takut dengan mati, padahal sesungguhnya kematian itu tidak pantas untuk ditakuti. Kenapa? Pertama, kematian adalah sesuatu yang pasti. Kenapa harus takut dan was-was dengan yang pasti? Biasanya kita was-was, khawatir, takut dengan sesuatu yang tidak pasti. Anak-anak kita kalau belum diumumkan lulus atau tidak lulus pasti was-was. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Tapi begitu sudah ada pengumuman, maka hilang ketakutan. Kenapa? Karena sudah pasti. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah berbicara tentang persoalan kematian, khususnya tentang persoalan ruh, dalam sebuah kitab yang beliau beri judul dengan Ar-Ruh. Jamaah rahimakumullah, karena kematian itu hakikatnya juga adalah sebuah perpisahan. Berpisahnya antara ruh dengan jasad. Tatkala kita berada di dalam rahim ibu kita masing-masing, Rasulullah SAW menjelaskan, di saat
janin itu berusia 40 hari yang ketiga, berarti 120 hari, berarti 4 bulan. Ini bisa kita baca dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Pada usia 40 hari yang ketiga, kata Rasulullah, Allah kemudian meniupkan atau mengirimkan ruh ke dalam jasad kita tadi, janin dalam rahim tadi. Disitulah pertama kali ruh dan jasad bertemu. Karena sudah diawali dengan pertemuan, pasti akan berakhir dengan perpisahan. Ruh dan jasad bertemu di alam rahim, dia akan berpisah di alam dunia. Maka kematian juga tidak pantas untuk ditakuti, karena kematian hanyalah sekedar sebuah perpisahan belaka. Kita sudah biasa bertemu dan berpisah. Bahkan suami istri pun akan berpisah. Kita juga sebentar lagi akan berpisah. Kenapa? Karena kita sudah mengawali dengan pertemuan. Segala sesuatu yang sudah diawali dengan pertemuan, dia pasti akan berakhir dengan perpisahan. Artinya, siapa yang tidak mau berpisah, silahkan untuk tidak pernah bertemu. Siapa yang tidak mau mati, janganlah hidup. Karena orang yang tidak hidup, dia tidak ada kematian. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kematian itu juga tidak pantas untuk ditakuti. Kenapa? Karena kematian hanyalah sekedar sebuah perpindahan. Pindah itu kan biasa. Pindah rumah dari kota, pindah ke kecamatan Batin Solapan, pindah alamat, pindah tempat duduk. Kalau di masjid banyak orang pindah tempat duduk. Mula-mula di depan, mundur-mundur ke belakang, yang dipilih 2 macam, kalau enggak tonggak, dinding. Kan pindah. Jadi pindah persoalan yang biasa. Kenapa takut dengan pindah? Mati itu pindah. Pindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Hanya untuk pindah itu perlu biaya. Pulang kampung ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, kalau pulang kampung pasti ada biaya. Semakin jauh kampungnya, semakin besar biayanya. Semakin lama tinggal di kampung, semakin banyak pula biaya yang kita keluarkan. Kita akan pindah ke negeri asal kita yang sangat jauh. Berapa lama? Abadan, selama-lamanya. Tentu perlu biaya. Biayanya apa? Kata Allah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Jamaah rahimakumullah. Ada orang yang mengatakan kalau sudah mati selesai masalah, habis persoalan. Itu kekeliruan. Kenapa? Pertama, karena kematian itu bukanlah awal, bukanlah akhir dari kehidupan. Mati itu bukan akhir, dan mati bukan binasa. Mati sesungguhnya adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yang sering saya istilahkan dengan kehidupan babak baru. Lalu hidup hari ini kenapa? Hidup hari ini bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup sekarang ini sudah disebutkan oleh Allah la'ibun, permainan. Hidup kita ini hidup main-main. Yang namanya permainan apapun bentuknya pasti akan berakhir. Tidak ada orang yang main-main yang tidak berhenti bermain. Jadi hidup sekarang hidup main-main. Hidup yang sebenarnya mana? Diawali tatkala jenazah kita sudah dimasukkan ke liang lahat. Kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya, bukan akhir dari sebuah kehidupan. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kematian itu adalah pertanggungjawaban.
Mati adalah pertanggungjawaban. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, kita akan melihat hasilnya. Sebaliknya, sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat, kita juga akan merasakan akibatnya. Rasulullah mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini negeri untuk beramal, maka banyak-banyaklah beramal. Kenapa? Karena di akhirat tak beramal lagi. Akhirat bukan tempat beramal, tapi akhirat tempat menuai. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita hasilkan. Maka tanamlah bibit-bibit kebaikan, kita akan panen dengan gilang gemilang. Tapi jika kita tanam bibit-bibit kejahatan dan keburukan, malapetaka yang akan kita rasakan. Jamaah rahimakumullah, semua kita tanpa terkecuali pasti akan merasakan kematian. Bahkan kalau kita lihat, kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu adalah apabila ilmu diangkat oleh Allah. Allah mengangkat ilmu itu seperti apa? Mematikan para ulama. Kita lihat kan, beberapa orang ustaz meninggal dunia. Yang terbaru Armansyah Zaharuddin meninggal. Itu tandanya ilmu agama diangkat oleh Allah. Nah jamaah rahimahullah, jadi mati itu tidak memandang orang. Mati tidak harus sakit, mati tidak memandang tempat. Kalau bapak-bapak masih ingat di masjid kita ini ada orang yang meninggal sedang sholat. Ya sedang sholat, meninggal. Tidak memandang tempat. Secara kacamata manusia tentu meninggal di tempat mulia akan mulia. Ya, ada juga orang mati habis pesta minuman keras. Mati tidak memandang tempat dan mati tidak harus sakit. Sudah banyak kita mendengar kisah cerita seseorang yang terbaring di tempat tidur sakit tahunan, tak sembuh-sembuh. Besok dapat kabar meninggal. Rupanya yang meninggal yang menjaganya, yang sakit tetap belum meninggal dunia. Malaikat maut akan datang menjemput kita tanpa pernah memberikan informasi, tidak pernah memberikan kabar. Ada orang mengatakan kalau sebelum mati diberitahu terlebih dahulu rasanya enak hidup ini. Salah. Saya yakin kalau kita tahu kapan kita mati, datang malaikat maut menemui Ustadz Erawan. Contoh, ya, Pak Ustadz, Bapak habis Idul Adha kami jemput. Sebulan lain nggak sampai, beliau langsung nggak selera, makan tak selera, aktivitas tak selera, manggaleh pun nggak jadi lagi, ya kan? Kenapa? Mikirkan tinggal menghitung hari. Pak ibaratnya tak akan mau masjid, rumah masjid berzikir. Kenapa? Kena tahu. Justru kena tidak tahu dirahasiakan oleh Allah, tapi Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum benar-benar menjadi seorang muslim. Karena mati itu rahasia. Sebelum dia datang, betul-betul jadikan diri kita sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau cerita kematian ini panjang. Maka dulu saya masih ingat ada seorang ulama di Sumatera Utara, tapi orang Minang, namanya Buya Mahyarudin Salim. Itu dia mengarang buku dan ada kaset rekamannya sampai beberapa buah kaset. Judulnya Di Seberang Kematian, yang dibahas tentang kematian semua. Kenapa? Karena bicara mati ini memang sesuatu yang penting dan sesuatu yang panjang pembahasannya. Jamaah rahimakumullah, jadi kita perlu berhati-hati. Memang kita tidak tahu siapa duluan. Bisa jadi yang duluan yang nggak kuat, lalu nyusul yang kurus, ya kan? Ustadznya biarlah belakangan. Nah, kenapa? Karena kita rata-rata kalau ditanya mau mati duluan atau belakangan, pasti jawab belakangan aja lah, kan? Padahal mati paling belakang ternyata mati yang paling tak enak. Paling susah mati itu mati belakangan. Kenapa? Siapa yang nguburkan? Nah, ini jangan belakangan. Yang penting siapkan diri kita sebelum kematian itu datang, maka kematian akan berubah menjadi sebuah keindahan.
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai renungan zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.